Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita sudah memasuki bab yang keempat ya, alhamdulillah. Total kita ada 12 bab. Jadi muallim harap kalian lebih serius lagi dalam mengerjakan tugas karena ada masih banyak sekali bab yang harus kita selesaikan ya. Nah, untuk bab 4 sendiri ini akan muallim bagi 3 pertemuan karena materinya sangat banyak, jadi dimohon untuk lebih serius dalam melihat video materi yang muallim kirimkan dan antum mencatatnya dengan lengkap. Karena ini sudah muallim rangkum secara singkat ya dan jelas gitu, yang secara padat. Jadi muallim tugaskan kalian setelah menonton video ini untuk mencatat slide-slide yang sudah muallim sampaikan agar kalian lebih paham dalam mempelajari materi-materi IPA ini. Nah, bab yang keempat berjudul tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu mulai dari atas ya, kalau antum tahu tumbuhan, entah itu tanaman mangga di depan rumah atau sekarang banyak tanaman janda bolong gitu ya, atau anggrek. Intinya semua tanaman itu rata-rata terbagi menjadi 3. Ada akar dari yang paling bawah, batang, dan daun, ranting atau daun di atasnya, dan ada bunga juga, itu bagian atas. Bagian atas itu ada daun, bunga, buah ya, bagian tengah ada batang, ranting, dahan, dan yang di bawah di dalam tanah adalah akar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang akar. Ya. Nah, kalau di sini dibagi menjadi 3, akar, batang, daun, dan bunga. Kalau tadi muallim berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, kalau ini dibagi menjadi 4. Nah, jadi organ tumbuhan itu memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah akar, batang, daun, dan bunga. Baik, ini adalah peta konsepnya, boleh antum catat, tapi nggak usah aja, nanti muallim sampaikan tugas-tugas yang harus antum catat, dan itu sebagai muallim nilai sebagai nilai tugas harian ya, seperti biasanya. Dan itu akan muallim input ke dalam rapot. Jadi di rapot itu ada tugas harian atau nilai pengetahuan. Itu muallim pakai nilai tugas harian yang antum kerjakan setiap harinya, setiap mapel ya. Type yang pertama adalah struktur tumbuhan. Nah, di Taman Nasional atau Kebun Raya dapat kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Tahukah kamu bagaimana caranya air dan nutrisi sampai ke bagian atas pohon tersebut? Antum mungkin pernah nggak ya ke dalam kebun raya atau taman nasional? Kalau muallim kebun raya, kalau di sini tuh adanya di Jawa Timur itu di kebun raya Purwodadi ya, arah jalan ke Malang. Dulu waktu muallim kuliah pernah ke sana. Situ kita mempelajari berbagai macam jenis pohon ya. Pohon, tumbuhan. Nah, di situ sudah ada namanya lengkap, ciri-cirinya ya. Terus berasal dari mana. Nah, kalau taman nasional justru di sini lebih banyak. Di Jember itu ada Taman Nasional Baluran, ada Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional lain-lain ya, Bromo, Tengger, Semeru. Nah, itu banyak sekali pohon-pohon. Jika antum ke sana, antum bisa melihat pohon-pohon yang sangat besar sekali. Nah, pasti kita timbul pertanyaan, bagaimana ya air yang dari dalam tanah bisa nyampe ke awan. Ini ada telepon. Mana? Kita lanjut dulu. Air yang ada di dalam tanah bisa nyampe ke ujung daun gitu ya. Nah, dalam bab ini akan dipelajari mengenai struktur tumbuhan dan sistem transportasi yang terjadi di dalamnya. Jadi ada sistem transportasi, bagaimana air sampai ke ujung daun yang paling atas dari dalam tanah. Struktur dan jaringan pada organ tumbuhan, yaitu akar.
Fungsi akar menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, tempat menyimpan cadangan makanan, dan untuk bernafas. Pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Ya, silakan antum catat slide ini. Selanjutnya adalah akar tunggang. Akar tunggang terdapat akar utama di sekitar akar utama. Terdapat akar cabang. Jadi terdapat akar utama ya, seperti ini. Nah, dan di sekitar akar utama terdapat akar cabang yang kecil-kecil ini yang antum lihat di sebelah kanan yang muallim kasih garis kuning. Nah, akar serabut tidak memiliki akar utama. Nah, jadi semuanya sama. Nggak ada satu gini, nggak ada. Jadi semuanya sama, ukurannya sama ya. Afwan. Nah, akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang berbentuk struktur serabut. Nah, terdapat pada tumbuhan monokotil. Misal, jadi akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya padi, jagung, dan rumput. Sedangkan akar tumbuhan atau dinamakan akar dikotil, akar tunggang ya, atau akar dikotil, terdapat pada mangga, wortel, dan rambutan. Selanjutnya adalah bagian-bagian akar. Itu bagian epidermis, terdiri dari atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan dan menyerap air dan garam mineral. Selanjutnya adalah korteks, terdiri atas sel-sel parenkima. Dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antisel untuk pertukaran gas, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Silakan antum catat ini ya. Dan ini juga silakan antum catat sebagai tugasnya. Jadi selagi muallim menjelaskan video, muallim sampaikan juga tugasnya. Selanjutnya adalah bagian endodermis. Selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin, serta struktur pita yang disebut dengan pita Kaspari. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Nah, ini juga antum catat. Selanjutnya, bagian akar yang keempat, silinder pusat atau stele. Terletak di sebelah dalam endodermis. Terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Di lapisan terluar terdapat perisikel atau perikambium membentuk cabang atau akar. Selanjutnya adalah floem, terletak di sebelah luar xilem. Pada akar monokotil, xilem dan floem berselang-seling. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil terdapat empulur, pada dikotil tidak. Silakan antum catat juga yang ini, slide ini, silinder pusat atau stele. Selanjutnya, yang kelima, ini adalah gambar ya. Akar dikotil. Tadi sudah dijelaskan ya mana bagian-bagian epidermis, korteks, stele. Nah, stele ini kan tadi bagian pusat. Epidermis bagian yang terluar. Sedangkan di dalamnya ada korteks. Nah, ketika di zoom lagi di dalam mikroskop, ini bagian tengahnya ya yang di zoom, bagian stelenya di zoom. Nah, itu ada endodermis ya yang mengelilingi sekitar ini. Nah, di tengahnya ini ada floem, ini ada xilem yang besar, dan ada ruang antar sel di sini. Jadi kan sel-selnya bulat. Nah di antar selnya seperti itu. Itu tadi akar dikotil. Ini adalah akar monokotil. Akar monokotil adalah akar serabut ya. Ini bagian-bagiannya. Nah, tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang batang pada tumbuhan. Silakan antum catat mana yang telah muallim instruksikan ya. Jadi antum sudah mendengarkan apa yang muallim sampaikan dan di sela-sela itu muallim sampaikan tugas-tugasnya. Muallim ulangi biar antum nggak lupa. Silakan ini yang antum catat ya. Fungsi akar terus macam-macam akar, ada akar tunggang dengan akar serabut. Dan ini bagian-bagian akar antum catat ada 5 ya. Endodermis. Terus yang terakhir adalah silinder pusat atau stele, ada 4 ya.
Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan bosan untuk mendengarkan materi yang telah Mu'alim sampaikan via video ini. Untuk mengumpulkan tugasnya, silahkan antum kirim ke link Google Form yang akan Mu'alim taruh di bawah video ini. Jangan ngirim lewat WA ya. Karena jika antum kirim lewat WA, khawatir akan tertimpa sehingga Mu'alim tidak bisa menilai ya. Jadi kirim aja ke Google Form, jangan khawatir nggak masuk, pasti masuk. Ketika kalian udah submit, jadi foto yang kalian unggah sudah masuk insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.